Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anakku sekalian yang sedang belajar di rumah. Ya, kita lanjutkan materi kemarin tentang gerak benda. Kalian lihat saja di tampilan slide ini. Oke, kemarin kita ngebahas tentang rumus Pi sama dengan S per T. Nah, ini bisa dirubah atau kita rubah saat mencari S, maka rumus berubah menjadi S sama dengan Pi kali T. Kemudian pada saat mencari T, maka rumus akan berubah menjadi T sama dengan S per Pi. Untuk Bapak pribadi, biasanya ketiga rumus ini tidak Bapak hafal. Yang Bapak hafal cuman yang kedua, yaitu S sama dengan Pi kali T. Bapak ngapa mengingatnya hanya ingat ke si pita gitu ya, atas nama si pita. Jadi gampang ngapalnya itu S sama dengan Pi kali T, si pita gitu ya. Oke, itu saja rumus yang Bapak pegang. Bapak nggak ngapalin semuanya. Kemudian lanjut, di sini ada gambar. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah yang dinamakan speedometer dalam bahasa Inggris. Speed artinya kecepatan, meter itu artinya alat ukur. Tapi pengertiannya berbeda karena speedometer adalah alat untuk mengukur kelajuan. Ya, bukan kecepatan. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita sering bilang kalau naik motor kita ngelihat speedometernya, waduh berapa kecepatannya. Nah, padahal secara fisika itu bukan kecepatan, tapi itu adalah kelajuan. Nanti kita bahas. Karena ya kelajuan adalah jarak tempuh dibagi oleh waktu tempuh. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Jarak dan perpindahan sebenarnya apa bedanya gitu ya. Kita lihat gambar, di sini ada garis. Nah, ini adalah lintasan yang berelok-elok ya. Tidak lurus. Kemudian dibandingkan dengan sebuah lintasan berupa garis lurus. Nah, di situ ada titik-titik. Ya, oke. Nah, ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Kemudian yang namanya jarak. Apa itu jarak? Ya, jarak adalah saat seseorang berjalan dari titik A ke titik B mengikuti garis yang tidak lurus itu. Nah, panjangnya garis tersebut itu adalah termasuk untuk menghitung jarak ya. Dimana di sana ada A ke B, kemudian B ke C juga sama, itu dari titik B ke titik C yang ngikutin garis yang tidak lurus itu. Nah, itu juga merupakan cara menghitung jarak B ke C. Nah, adapun perpindahan, ya, perpindahan itu hanya dilihat titik awal si orang tersebut berangkat sampai ke titik akhir orang tersebut sampai ke tempat tujuan, tanpa melihat lewat mana saja orang tersebut nyampe dari A ke C. Nah, itu perpindahan nggak melihat seperti itu. Kalau jarak melihat. Kalau jarak memperhatikan dari mana, dimulai dari titik A ke titik B sampai ke titik C. Nah, itu lintasannya dilihat, diperhatikan. Tapi kalau untuk perpindahan enggak. Dia hanya melihat titik awal dan titik akhir. Nah, itulah perbedaan antara jarak dan perpindahan, sehingga antara kelajuan dan kecepatan pun karena asal muasalnya berbeda. Kalau kelajuan berasal dari jarak, kalau kecepatan berasal dari perpindahan, maka pengertian kelajuan dan kecepatan juga berbeda. Jadi intinya kalau kelajuan itu tidak termasuk ke dalam besaran skalar,
Kalau kecepatan itu termasuk ke dalam besaran vektor. Jadi atau kelajuan itu bisa dibilang tidak memperhatikan arah, kalau kecepatan itu memperhatikan arah gitu ya. Jadi kalau yang skalar itu tidak memperhatikan arah, kalau yang vektor itu memperhatikan arah, misalkan ke barat, ke timur dan sebagainya. Itu untuk kecepatan. Maka pi itu memiliki pengertian bahwa simbol pi itu bisa untuk kelajuan dan kecepatan atau kecepatan. Satuannya sama, yaitu meter per second. Kemudian S adalah jarak atau perpindahan, satuannya meter. Dan T adalah waktu tempuh, satuannya second. Oke, selanjutnya ada rumus baru, yaitu A sama dengan delta pi per delta T. Silahkan dihafalkan rumusnya. Nah, di mana delta itu artinya perubahan. Kemudian ada contoh, delta pi sama dengan pi T sama dengan pi O. Apa itu pi T? Pi T itu adalah kecepatan tertentu dan PO adalah kecepatan awal. Oke, kita di mana? Di sana. A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Nah, kalian biasanya suka salah antara percepatan dan kecepatan. Kalau ada pernya, maka satuannya adalah meter per second kuadrat. Gitu ya. Kalau nggak ada pernya, ya cuman kecepatan, itu satuannya adalah meter per second yang tadi udah kita bahas. Kemudian delta P adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per second. Nah, untuk A, walaupun simbolnya itu adalah simbol percepatan, tapi kalau bernilai min itu bisa berarti bukan percepatan tapi perlambatan. Oke, lanjut. Kemudian delta T adalah perubahan waktu, satuannya second. Kemudian PT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per second. Kemudian PO adalah kecepatan awal, satuannya juga sama, meter per second. Lanjut. Ada contoh. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 second dengan proses perubahan seperti tabel. Ini tabelnya. Ada PO itu nilainya 20, ada T mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian PT-nya ada 20, 16, 12, 8, 4 sampai 0. Artinya sampai berhenti. Oke, lanjut. Diketahui PO sebesar 72 km per jam. Kok beda gitu ya? Di soal ada 72 km per jam ini. Tapi kok di tabel itu 20. Ya, PO-nya. Kita bahas. 72 itu kan satuannya kilometer. Nah, kita rubah menjadi meter karena satuan baku itu meter bukan kilometer. Nah, kalian kalau di SD-nya pernah membahas tentang konversi satuan, kalian pasti tahu kilometer ke meter itu nilainya berapa. Ya. Kilometer berubah menjadi meter, nilainya adalah 1000. Ya, kalau kita hitung mulai dari kilo, hektodekameter 3 langkah, berarti 3 langkah dikali 10. Ya, jadi bukan 3 langkah kali 10, maksudnya 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu artinya nolnya menjadi 3, si angka 10 itu ya. 0 yang angka 3 itu 0 yang jumlahnya 3 itu adalah nilai
1000. Jadi 72 dikali 1000 meter kalau satuannya pengen menjadi meter. Kemudian per jam. Nah, ini pernya tadinya miring, kita bikin lurus. Per jam. Nah, 1 jam berapa second? Ya, kalau kalian masih hafal pelajaran SD, 1 jam itu adalah 60 menit. 60 menit berapa second? Berarti 1 menitnya 60 second. Berarti 60 dikali 60. 6 kali 6 36, nolnya ada 1 ya. Jadi 0 360 dengan 60, nolnya jadi ada 2, jadi 36 tambahin 02, jadi 3600 second. Oke, kita lanjutkan. Ya. Angka 0 yang 2 atas dan bawah kita coret. Sehingga nilai yang tertera tinggal 72 dikali 10 per 36. Ya, kita hitung 72 kali 10 adalah 720 meter dibagi 36. Ya, berapa nilainya? 720 dibagi 36 yaitu 20. Satuannya masih kita pakai yaitu meter per second ini. Jadi P0 nilainya adalah 20 meter per second. Lanjut. Kalau kita ngelihat soal, saat mendekati lampu lalu lintas dan mobil, kemudian bla 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 bla, di sana ada tertulis selang waktu 5 second. Apakah itu? Itu adalah untuk diketahui nilai delta T. Jadi delta T sama dengan 5 second. Kemudian ada kalimat diperlambat hingga 0 km per jam. Ya, simbol apakah itu? Itu adalah simbol perubahan kecepatan sampai 0 ya. Diperlambat hingga 0 km per jam. Jadi kecepatan itu sampai tidak ada nilainya, itu sampai 0. Jadi Pt sama dengan 0 km per jam. 0 km per jam, kilometer itu bukan satuan baku, kita rubah ya menjadi meter per second karena nilainya 0. Jadi tidak ada bedanya antara kilometer dan meter. Jadi 0 km per jam dibuat meter per second pun adalah 0 meter per second. Selanjutnya kita lihat halaman tadi sebelumnya di kolom diketahui pengerjaan PO, pengerjaan kecepatan awal. Ya, diperoleh nilai 20 meter per second untuk nilai PO, sehingga PO adalah 20 meter per second. Kemudian kita lanjut ya, tadi delta T nya adalah 5 second, PT-nya adalah 0 meter per second, PO-nya adalah 20 meter per second. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke dalam rumus A, di mana A sama dengan delta P per delta T. Ya, kita lanjut. Delta P ini itu bisa kita perpanjang rumusnya menjadi VT diambil VO. Kemudian kita lanjut. Ya. PT nilainya adalah 0. Itu ya. Ini nilai 0 berasal dari 0 meter per second ini ya. Nilai VT 0 meter per second. Kemudian nilai 20 meter per second berasal dari PO 20 meter per second. Kemudian nilai 5 second berasal dari nilai T yaitu 5 second. Kita hitung 0 meter per second diambil 20 meter per second. Ya, 0 diambil 20. Berapa tuh? Waktu SD. 0 diambil 20. Hasilnya adalah
minus 20 meter per second dibagi 5 second. Kemudian min 20 dibagi 5. Hasilnya adalah min 4. Kan? Pembagian dibagi dengan perkalian, hasilnya pembagian nilainya min dibagi perkalian yang nilainya plus, hasilnya min. Nah, itu kan masih ingat kan teori madu dan racun gitu ya. Jadi kalau madu dikali madu atau madu dibagi madu itu hasilnya madu, atau plus dikali plus hasilnya plus. Tapi kalau madu dengan racun dikali ataupun dibagi hasilnya tetap racun. Tapi kalau racun dengan racun itu ada teori yang mengatakan kalau racun dibagi racun atau dikali racun itu hasilnya adalah kesembuhan. Maka min dibagi min itu hasilnya plus. Nah, dalam soal ini kasusnya adalah racun dibagi madu, maka hasilnya racun gitu. Jadi hasilnya adalah min 4. Oke. Kemudian untuk satuan meter per second di sana. Meter per second dibagi second. Nah, gimana perhitungannya itu? Jadi meter per second dibagi second. Itu ada cara perhitungannya. Kita perpanjang menjadi meter yang per second yang tadinya tulisannya miring kita bikin lurus. Jadi meter per second. Kemudian ini tanda bagi yang tadinya berupa garis kita berubah jadi tanda bagi asli dibagi oleh second. Kemudian sehingga meter per second ada tulisannya seperti ini dibagi second per 1. Kenapa per 1? Supaya seimbang, yang sebelah kiri ada sepernya, sebelah kanan nggak ada sepernya. Nah, biar seimbang dikasih seper. Kok dikasih nilai angka 1? Ya karena berapapun dibagi angka 1 itu hasilnya angka tersebut. Maka menggunakan angka 1. Begitu ya, hanya penyeimbang saja. Kalian bisa mengerjakan meter dibagi second, kemudian dibagi second per 1. Nah, kalau saya agak sulit, makanya ada teori selanjutnya yaitu tanda baginya kita rubah menjadi kali. Jadi meter per second dikali. Ya, cuman kalau dikali harusnya di sini S per 1 itu dirubah jadi 1 per S seperti ini. Akhirnya meter dikali 1 nanti hasilnya meter. Kemudian second dikali second jadi second kuadrat. Nah, itulah asal muasal satuannya meter per second dibagi second. Kok nggak hilang? Padahal kan dibagi. Kok malah jadi nambah? Jadi meter per second kuadrat ini. Tuh, ya. Asal muasal kenapa meter per second dibagi second, bukannya secondnya hilang, malah secondnya jadi kuadrat gitu ya, meter per second kuadrat. Oke, itu saja. Kemudian ada tanda min. Nah, tanda min di depan angka 4 itu artinya adalah perlambatan gitu. Kalau tanda plus itu artinya percepatan. Kemudian kita lanjut, ini kita bahas lagi nilai min 4 per meter per second kuadrat. Di sini ada tabel ya. Ada POT dan PT. Kita lihat antara 20 sampai ke 6 itu dikurang berapa? Dikurang 4. Ya kan, kemudian 16 dengan 12 dikurang berapa? Dikurang 4 juga. 12 ke 8 dikurang berapa? Sama, dikurang 4. Kemudian 8 ke 4 dikurang 4 juga. 4 sampai 0 itu juga sambel ya, dikurang 4. Nah, akhirnya bisa kita simpulkan karena lintasannya berupa garis lurus,
dan kecepatannya berubah dari waktu ke waktu, seperti apa sih perubahannya? Kan? Ya kayak mulai dari 20 kan kecepatannya berubah jadi 16, jadi 12, jadi 8, jadi 4 sampai ke 0. Dan nilai perubahannya tetap. Seperti apa itu? Nah, ini nih perubahannya nih 4 4 4 4 4 semua diambil 4 semua, maka itu dikatakan nilai perubahannya tetap. Maka gerakan seperti ini dinamakan gerak lurus berubah dan juga beraturan ya. Berubahnya ini dari angka ini nih 20, 16 sampai 0 itu berubah, dan beraturannya berasal dari nilai 4 nih, 4 semua ya. Jadi nilai perubahannya tetap. Maka dinamakan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat menjadi GLBB. Karena ini bukan menambah ya kecepatannya, malah sampai 0 sampai berhenti, maka itu dikatakan GLBB diperlambat. Oke, itu saja materi dari Bapak. Nanti kita lanjutkan lagi. Insya Allah setelah materi ini akan ada tugas. Silahkan tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedeng.